Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Bocor Spill ceritanya dong. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai tentang Hal pengalaman mistis yang bisa terjadi di antara kita berdua ataupun kayak kalian pernah ngalamin jadi sesuai dengan cerita yang kita alami juga. Nah, katanya sih setiap orang itu punya minimal satu cerita horor di semasa hidupnya gitu gak sih? Gimana kalau ada beberapa cerita horor mereka? Horor! Horor Makin banget. horor. Tapi kita jangan happy, kita kan lagi ngomongin horor. Ton suaranya adip. Oke. Nah, daripada penasaran langsung aja nih kita ngobrol-ngobrol tentang pengalaman horor kali ini. Nah, pertama, kok deg-degannya? Deg-degan nih aku suka. Kok bisa? Nggak tahu nih. Kamu percaya gak sih sama hal-hal mistis itu? Percaya gak percaya? Tapi kan kita hidup di Indonesia gak sih? Aduh. Yang selalu berkaitan dengan hal mistis Iya, di bener-bener. Indonesia tuh. Iya. Jadi ya mungkin percaya ada, tapi kita juga nggak percaya. Dimana kita Iya, harus iya. memakai logika Logika kita gitu loh, Iya, iya. utamanya. Kalau aku sendiri sih aku percaya karena aku pernah ngalamin juga. Tapi keep dulu. Nanti kita hubungin lagi. Nah, pengalaman horor pertama apa sih yang pernah kita alamin? Pengalaman Kamu dulu. horor pertama itu waktu apa ya? Aku pernah tuh pengalaman horor pertama di mana aku tuh dijedugin kepala aku di palang pintu gitu loh. Di rumah kamu? Iya. Di mana nih? Posisinya kamu lagi di mana nih? Jadi ya aku tuh awalnya tuh udah habis wudhu kan. Iya. Nah habis wudhu tuh terus kayak ya keluarga lagi pada kumpul nih Iya. di ruang tamu. Terus kayak aku tuh mau kayak ya bercanda-bercanda gitu loh. Iya. Kayak kalau kayak di palang pintu tuh gini-gini. Kamu? Iya. Nah, tapi terus? palang pintunya tuh kamar tete aku. Iya. Di situ terus kayak aku tuh kayak tante aku bilang gini, "Tong Cak, neangan sajadahna di kamar si mama we, tong di kamar tete." Udah diperingatin tuh, tapi Iya. ya karena aku ngeyel dan aku nggak percaya, terus kayak apa sih emang ada apaan gitu kan? Ya udah aku kayak mainin masuk gaya kayak gitu loh. Jadi ini palang pintu kayak masuk gaya. Terus? Tiba-tiba kayak gitu, bener-bener tidupin. Kerasa gitu. Kerasa itu bener-bener palang pintu yang belum ada pintunya itu kan masih kayak kasar kan. Iya. Nah itu bener-bener dijedugin gitu. Itu bener-bener ungu di sini, ungu, habisnya ungu bener. Terus kayak di situ kaget lah mama sama teteh pas ngeliat itu tuh. Kayak bener-bener nggak ada yang ngejedugin. Aku juga nggak ngejedugin sama sekali. Ini tuh kamu kejadiannya apa? Karena kita tuh orang Indonesia itu percaya kalau kejadian mistis itu terjadi di jam-jam menjelang maghrib. Iya, bener maghrib banget. Ngapain lagian kayak gitu dianya? Itu bener-bener kayak aku pas waktu habis gigi lihat terus tiba-tiba jedugin kayak ngerek Kaget, banget kaget. itu. Iya. Kayak apa itu? Terus bapak aku bilang, saya kata aku marah-marah. Terus nah kalau misalkan dia masih ganggu mah kayak kalau misalkan masih ganggu mah nggak sesuai sana usir sana tek naon sana sampai pun juga gitu sampai bener-bener aku habisnya dikompres gitu karena ungu banget di sini gitu kejedotnya dijedotin. Kalau pengalaman aku sih waktu aku kecil lagi-lagi abis maghrib. menjelang maghrib. Nah aku tuh waktu itu lagi sakit dan dijemput mama aku buat ke rumah mama aku. Nah pas ditanjakan kamu tahu kan mama aku yang nanjak gitu iya. Guys. Nah baju aku tuh kayak gini. Mana sih? Nah kayak gini. Bener-bener ditarik kayak gini tahu. Tapi aku gak tahu, gak ngelihat orangnya. Tapi beneran kayak gini melayang. Aku tuh gak tahu ya udah. Kayak itu siapa ya? Yang gituin siapa aku gak tahu. Nah kejadian paling menyeramkan apa yang kamu masih ingat sampai sekarang? Kejadian paling menyeramkan itu di mana aku waktu itu tuh pernah ngalamin mengenai kayak disantet. Kan tau gak sih kalau misalkan orang Indonesia itu kan percaya dengan hal mistis gitu. Ya, apalagi tentang santet. Santet. Nah santet itu kan dimana kayak seseorang yang ditumbalin gak sih santet itu kayak lebih pengen orang yang disantet itu meninggal gitu loh. Kayak dikirimkan hal kayak silet paku gitu sampai dia sakit-sakitan. Nah itu tuh dimana dialamin sama mama aku waktu tahun 2019-2020. Nah itu tuh aku percaya nggak percaya ya tentang santet itu karena ya yang pertama mama aku tuh sakit-sakitan terus.
karena ya aku bilang lah kayak udah periksa dulu aja ke dokter gitu. Positive kan. thinkingnya. Dulu logika dulu gak sih Iya, iya. pakai. Terus kayak iya udah, tapi tetap masih nggak percaya gini kayak gak ini gini. Mama kamu tuh. Kalau aku aja tapi kayak bukan kayak ya udah jangan ke rumah sakit, ke terapi aja dulu Oh, gitu. iya. Karena mama aku tuh kayak sakitan terus lengah gitu kan. Nah terus kayak aku tuh kayak gak percaya, tapi tiba-tiba tuh kayak waktu pas diundang kayak seseorang gitu yang percaya kayak gitu, waktu pas ngegali katanya itu sudah gali di depan pohon depan rumah, ternyata tuh itu ada pas digali tuh ada bungkusan gitu, bungkusan kayak silet aku gitu isinya tuh, terus kayak ada darah-darahnya. Kamu ngalamin hal langsung kayak gitu? Iya aku kayak ngeliat kayak nah itu beneran, tapi kayak gak tahu, aku masih gak percaya sih kayak, Biasanya kita lihat di TV ya. kayak enggak ini gak percaya sih karena aku, tapi ternyata tuh ya walaupun emang awalnya udah kayak gitu, terus mama periksa ke rumah sakit, terus kayak ternyata tuh mama emang ada di lemah jantung juga. Oh iya. Nah itu langsung kayak mama tuh karena yang pertama sakit di rumah sakit kena lemah jantung, tapi untungnya dirawat jalan gitu kan. Terus juga disuruh sama abah tuh buat pulang dulu aja ke Banten. Nah emang awalnya tuh mama tuh kayak punya katanya sih bisa nolong orang, dimana kayak dia tuh selalu nolong orang, dimana misalkan kamu tuh kena guna-guna, nah mama aku tuh bisa nolong gitu loh, jadi ya jadi kayak ngehapus aja gitu guna-guna itu tuh. Tapi ternyata mama aku tuh nolongin orang, nah yang ngirim itu tuh gak suka, tahu kayak, gitu ya, kayak ngalangin mama aku tuh. Iya, terus kayak ternyata mama aku tuh diserang sama 5 orang yang berbeda. Banyak banget. Gak tahu aku juga, aku situ kayak aduh aku kayak gempar banget ya, kayak ini gimana, aku takut banget. Mama aku kenapa ya walaupun ada hal medis, tapi kan ya kalau tentang kayak gitu aku juga takut gak sih hal medis kayak gitu. Kejadian langsung kelihatan gitu loh di kamu. Terus kayak ya udah makanya abah suruh pulang aja nanti sama abah diurusin. Akhirnya di sana lah rawat jalan, di sana di dokter sana rawat jalan. Lalu juga ternyata waktu sama abah di sana tuh emang ada yang mainin mama katanya. Yang 5 orang itu. Oh ketahuannya tuh di abah. Iya katanya di mana katanya mama tuh ngebantuin orang, tapi ternyata yang ngirimin itu tuh gak suka sama mama. Nah di situ tuh terus kayak mereka tuh 5 orang yang berbeda, yang satu karena ngalangin mungkin ya, yang satu tuh karena ada dendam sama mama, mungkin entah ucapan atau kayak gimana yang mama lontarin. Terus yang 3 lagi tuh nggak tahu kenapa, mungkin karena emang mengganggu aja kerjaan mereka yang harusnya ini gitu. Iseng ya. Kayak aduh karena aku tuh sumpah jujur kayak takut. Ini mau percaya tapi emang ada buktinya. Iya, mau gak percaya tuh tapi ada langsung loh, kamu ngalamin langsung. Karena diceritain waktu pas di Banten juga kayak pakai kelapa apa sih kayak kelapa muda gitu kan, yang bulat gitu, yang masih utuh. Iya, terus kayak pokoknya aku nggak dari sana, cuma diceritain gitu kan, kayak di ini ke perut mama gitu kan, ternyata tuh pas di dalam dibuka tuh kayak busuk warna hitam gitu loh. Awalnya kayak bayangin kelapa muda yang bening gitu. Iya, pas dibuka tuh kayak hitam kayak aku tuh gak mau percaya, cuman kayak dia omonginnya kayak gitu. Dulu tuh ada sih kalau nggak salah fotonya, kayak aku kayak sumpah di situ aku kayak ngeliat ini mau selamat gak ya, aku takut banget. Apalagi kita kan dia bisa hidup tanpa mama gitu kan. Terus kayak aduh ini mama kenapa ya, takut banget. Tapi untungnya tuh ya makin kesini ya alhamdulillah mama baik gitu loh. Dan gak berjalan gitu kan untungnya. Untungnya tuh kayak diberhentiin sama diberhentiin abang. Yang waktu di Banten itu kan. Nah kalau pengalaman horor yang menurut aku horor gitu banget, aku mah pernah ketindihan gitu. Enggak banget. Dan aku tuh ngeliat kayak merekanya bukan mereka, dianya beneran kayak gitu loh. Banget gitu. Kayak gini kan rata-rata kalau kita Arab ya disebutnya, kayak aku lagi kayak gini dan mereka tuh ada di sini benar. Kamu tahu gak sih rambutnya tuh kayak hijau, jadi kayak sakit kena muka tuh kayak hijau banget kerasa. Terus aku tuh aduh takut, gak mau lagi aku di rumah. Dan itu
kamar aku tuh emang agak gelap juga ya. Aku tuh kan tidurnya nggak sendiri sama Uwa. Jadi aku tuh kayak gini-gini, deg 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 gitu. Aku gak sadar dan sama Uwa diginiin. Aku langsung sadar. Langsung kayak, aduh, Gak gawat mau banget. lagi. Kayak, itu gimana ya? Terus Makasih terkadang loh. kayak rep-rep panikal gitu tuh banyak yang ngalamin gak sih? Iya. Kayak informasi yang aku dapat nih ya tentang ketindihan, dimana katanya itu juga ada Ada medisnya ya? medisnya. Hmm. Tapi kita tuh lupa apa ya namanya. Karena nggak semua hal mistis itu tuh semua hal yang tidak terduga itu harus dikaitkan ke mistis. Enggak juga ya. Kita harus berpikir dulu secara logika nih. Kalau logika kita tidak nyampe, nah baru mungkin mistis bisa sih. Nah, kalau kamu ini pernah ngelihat sosok gitu gak sih? Kan kalau aku pernah ya itu doang satu, itu yang waktu rep-rep. Nah kalau kamu pernah gak sih ngelihat sosok langsung blek depan mata kamu? Sosok, kalau aku tuh sosok belum pernah. Kalau sosok tuh Jangan sampai. Ya, jangan sampai. Belum pernah, karena kalau misalkan ngedenger sih iya, aku pernah. Suara-suaranya gitu ya. Benar. Kayak waktu itu tuh aku sama Tata itu kan di luar, kayak lagi bercanda tuh keras. Ayah aku juga lagi di luar nih, lagi ngopi. Enggak sih, jam 9-an sama mama ngobrol di luar. Nah aku sama Tata itu bercandanya tuh bercanda yang bener-bener gaduh banget. Nah terus di situ aku lagi bercanda itu nyeritain tentang aku lagi nyeritain tentang cowok gitu lah gitu. Nah terus gitu tuh tiba-tiba ada suara ketawa. Ketawanya itu benar-benar kayak kalian tahu gak sih ketawa kuntilanak yang benar-benar di sound itu. Sumpah itu aku kayak aku sama tetapnya masuk kayak gitu loh. Kenapa ya? Aku sama tetapku sampai gini. Ini ngedengi bener senang. Terus sampai mama aku tuh sama ayahku tuh ngomong gini, tuh 3 hari nah cari taman yakin cina diserikan ke kuntilanak. Aku sampai sini aku udah kaget. Apa sih? Aku pikiran kayak gitu. Tapi bener itu kayak kamu gini loh. Kan kalau misalkan kata orang-orang yang ngedenger suaranya dekat itu berarti mereka jauh. Kan. Kalau yang jauh berarti mereka dekat. Nah untungnya aku ngedenger itu tuh dekat banget. Kayak bener-bener kayak kayak gitu. Gimana kayak sound kuntilanak yang beredar di gitu. Bener-bener kayak gitu. Real banget kamu dengar suaranya. Iya, aku kayak aku sama tetangku kayak dengi. Iya. Ya Allah kan aku tuh itu semua kaget banget sih. Nah, kamu tuh pernah ngalamin gangguan lagi ada, misalnya kamu lagi ada di tempat ini, nah kamu tuh kayak pernah gak sih ngalamin gangguan yang ada di tempat tersebut? Sebenarnya sering gak sih? Karena gimana kayak ya makanya aku tuh percaya nggak percaya, tapi entah kenapa aku tuh selalu berkaitan dengan ini. Karena yang pertama tuh keluarga aku tuh di mana pihak mama lebih kayak banyak percaya hal mistis. Oh iya. Ya, apalagi kan abah itu dari Banten awalnya kan. Ya mungkin Banten kalian pasti tahu lah Banten gitu kan. Sekental apa mistisnya? Tapi nggak sekental sama yang lain gitu kan. Iya. Banten sama aja gitu. Tapi ya mungkin mereka tahu Banten kayak gimana. Nah, di situ dari keluarga mama banyak percaya, mungkin dari situ dapat gangguan-gangguan gitu. Mungkin jadi hal biasa mungkin ya. Oh iya lagi aduh. Nah terus kalau misalkan tentang gangguan aku tuh banyak gimana kayak waktu PKL nah aku PKL-nya tuh di gunung banget. Wah, nah, deket gunung lagi. Gunung ya kan kayak lembah gitu kan. Iya. Nah di sana tuh kayak aku sekamar tuh bertiga, tapi aku tuh dapat kamar itu bukan di dalam rumah tapi di luar rumah. Jadi kayak ada kosan cowok sama cewek di dalam, cowok di luar. Nah aku kebagiannya di cowok karena udah penuh. Nah di situ kan harusnya sekamar tuh diaan, tapi teman aku tuh yang berdua tuh pindah ke kamar dalam karena yang di dalam tuh ada yang pulang setengah lah. Oh iya. Mereka emang ngajak aku mau baca tidur di sini sama di dalam. Oh nggak sokoy kan aku teh. Ya udah aku tidur sendiri. Otomatis apalagi di sana tuh cuman satu doang kosan yang ini tuh yang dipakai tuh aku doang gitu. Di luar tuh semuanya gelap gitu kan. Terus kayak, nah pas aku tidur tuh pakai rambut tuh digerai. Iya. Nah rambut digerai, terus tiba-tiba pas aku kayak rambut ke situ pas tidur, aku tuh kayak ngerasa
kayak ada yang ngebelai rambut aku. Soalnya Oh. aku ngerasa rambutnya awalnya di atas, tiba-tiba tuh kayak turun Turun ke perlahan. bawah. Iya, jadi kayak ngebelai gitu kayak gini, kayak pengen buka mata tapi kayak Takut. enggak apa sampai istighfar terus Iya, gitu iya. kan. Aku nggak bisa ngeluarin suara kayak gimana ya Allah, ini apa ya, tidur aku kayak tidur, aku nggak mau tidur kata aku tadi. Ya akhirnya ternyata jadi aku tidur aja gitu Iya. dengan tanpa kesadaran walaupun takut. Iya. Nah di situ langsung telepon mama lah aku, mama ini gimana gini aku ceritain sama Alam kan. Oh ya berarti itu Simbanya mau ngejaga karunya beren. Jadi yang ngelus kamu itu Simba yang penunggu di situ. Iya ternyata tuh karena ada di kosan itu tuh mbak Mm-mm. dia tuh kayak bener-bener ngejaga banget loh wilayah dia tuh. Iya. Nah di situ tuh Simbanya itu tuh ternyata kasihan ke aku, kata aku, hah kok aku dikasihanin? Iya. Kata aku tuh karena ya waktu PKL aku tuh selalu sendiri dijauhin sama teman-teman. Nah dia selalu mantau ternyata nemenin lah. Iya, nah dia ngeliat aku sendiri kasihan. Ah, makanya dia belai aku kayak aduh sayang kasihan. Kalau aku sih tempat yang enggak sih. Kalau aku belum gak pernah, jangan sampai sampai ngerasa tempat yang mungkin kayak sekelibat doang, merinding udah gitu doang, enggak sampai ngerasa ada yang kayak gitu. Nah, ada gak sih kamu itu pernah disuruh nginep semalaman di tempat yang angker gitu? Kamu enggak? Ya mungkin itu ya di kosan itu. Mungkin iya sih, karena tapi gimana ya, mau di tempat angker sekalipun walaupun kitanya gini, kan kamu pernah nanya nih kan tadi pertanyaan tentang pernah ngeliat gak sih gitu sosoknya. Tapi aku tuh nggak pernah ngeliat. Iya. Walaupun aku pengen tapi janganlah gitu, kayak anggap penasaran aja awalnya gitu kan, gimana sih gitu kan orang kan. Tapi nyatanya tuh aku pernah bilang ke mama kenapa sih aku nggak pernah diganggu gitu loh, karena kebanyakan tuh teteh yang pernah diganggu tuh gitu kan, teteh yang tahu ada ditampakin gitu. Iya, teteh aku pernah kayak dia tuh di beda dimensiin gitu loh. Nah kalau aku nanya kenapa sih aku nggak pernah diganggu gitu kan, walaupun diganggunya ya emang cuma kayak kalau mulainya kayak tadi gitu atau suara gitu kan, tapi nggak pure diganggu banget. Terus kata mama tuh ya karena aku tuh percaya atau nggak percaya, jadi kayak nggak percaya gini, walaupun mau misalkan kita orang ini angker gini, tapi kalau kitanya nggak ada gini mereka juga pasti males gitu. Karena hal kayak gitu tuh mereka lebih suka sama orang yang mereka gitu, itu tuh lebih suka sama orang yang lebih takut sama mereka. Jadi mereka tuh kayak melihat kalian tuh mainan mereka. Waduh. Jadi kayak sieun ya kayak gitu ya. Lu takut ya, gue takutin deh gitu kan. Nah itu tuh buat makanan mereka senang. Jadi kayak kata mama tuh ya karena kamu nggak ini gitu loh, nggak apa sih, kayak udahlah masing-masing. Jadi mereka juga nggak peduli, ya udah mereka nggak pernah aku gitu. Makanya aku nggak, aduh aku pengen lihat tapi aku nggak mau, tapi aku penasaran. Tapi ternyata nggak gitu. Nonton horor aja kan suka ada tuh. Suka nih kamu kan nonton horor kayak gitu? Suka banget, apalagi kalau tengah malam. Itu wah. Ngundang nggak sih itu mah? Itu kayak ngundang. Nah aku tuh pernah nih, waktu itu aku pernah nonton horor. Ternyata langsung ada kejadian, tapi bukan nonton horor, bukan film horor sih, jatuhnya kayak film dokumenter. Dan kayak di dokumenter itu tuh kayak ada mantra. Nah aku tuh diikutin, soalnya kata di TikTok tuh jangan diikutin, nanti sial. Aku tuh kayak atau inisiatif mau mungkin lah ya itu kan mindset aku itu yang tadi kan ya udah masing-masing aja. Dan ternyata aku beneran sial, ditabrak gitu. Bukan ditabrak, kayak aduh disenggol. Beneran gitu ya, takut. Jadi di situ mindsetnya kalau ada kayak gitu udahlah, gak usah. Ini cuman kayak sial aja kita. Iya sial aja jangan udahlah kayak gitu aja. Nah oke teman-teman, nah itu tadi cerita horor yang pernah kita alamin. Mengenai informasi tentang mistis tuh banyak banget sih sebenarnya, tentang misalkan pelet, santet, terus kayak babi ngepet, itu tuyul, karena tetangga aku juga pernah nuyul ya kan, itu ada. Karena entah kenapa sekeliling aku tuh mistis ya. Karena seseru itu mungkin ya.
Gak mau, enggak ser guys. Nah, mungkin segitu aja cerita dari Itu kita. informasi cerita-cerita tentang horor Horor. kita kali ini dalam episode bocor horor. Nah, Stay tune untuk episode berikutnya, kita bakal bawain apa ya? apa ya? Ya, tunggu selanjutnya di episode bocor. Spill ceritanya dong.